Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Sebelum kita melakukan sesi konseling, boleh kita memperkenalkan diri dulu sebelumnya dengan Ibu siapa dan dengan Bapak siapa? Baik Bu, perkenalkan nama saya Fitri Ansredar. Oh, baik, Ibu Fitri ya dipanggil. Oke, dengan Bapak siapa? Bapak Kemal Setia. Baik, dengan Bapak Kemal ya dipanggil. Iya. Oke. Nah, mungkin kedatangan kalian berdua ke sini tuh ada pertikaian atau ada permasalahan ya sebelumnya? Oke, baik, sebelumnya boleh ceritakan nih permasalahan Bapak dan Ibu untuk menceritakan kepada saya, dan tenang saja, cerita yang kalian ceritakan, perasaan yang kalian keluarkan itu aman di sini karena ini adalah ruang nyaman untuk kalian juga ya. Dan insya Allah di sini kita sama-sama menyelesaikan nih permasalahan yang mungkin terkendala dalam beberapa hari yang lalu gitu. Boleh Ibu ceritakan kenapa? Jadi gini Bu, dalam rumah tangga saya dengan suami saya itu ada permasalahan. Baik. Permasalahan apa tuh Bu kalau boleh tahu? Ini Bu, suami saya kalau pulang kerja pasti mukanya tuh cuek, nggak ada sapa-sapa. Kan perasaan saya itu jadi nggak enak gitu Bu. Oke. Dan di situ Ibu dengan Bapak kenapa nih Pak? Kenapa ada bisa seperti itu gitu? Sehingga suatu istri Bapak tuh kayak bisa merasa dicuekin. Apa ada permasalahan sebelumnya di atau kerja atau di faktor lingkungan Bapak? Ini masalah faktor kerjaan lah. Kalau pekerjaan Bapak, kalau boleh tahu kenapa tuh Pak dengan pekerjaan Bapak? Kan sebelumnya dalam pekerjaan itu gaji saya naik kan, tapi akhir-akhir ini gaji saya menurun. Oh begitu. Iya. Sehingga Bapak ngerasa kecewa kan hal Iya, itu, kecewa. dan emosi Bapak itu terbawa sampai ke rumah, dan itu malah terdampak sama istri Bapak gitu. Nah, mungkin ada dari Ibu untuk menjelaskan atau menanyakan kepada suami Ibu. Nggak apa-apa, di sini kalian bisa berkomunikasi dengan baik, dan di sini saya sebagai penengahnya, dan jikapun nanti kita juga ada persyaratan ya, kalau jikapun ada nanti pertikaian, kita harus menenangkan salah satunya ya Pak, tidak boleh emosi ke emosi gitu, karena komunikasi yang baik itu komunikasi yang selaras dan komunikasi yang baik gitu ya Pak. Boleh apakah ada pertanyaan? Karena kan Ibu yang sebagai perasaan yang janggal nih, karena suami Ibu akhir-akhir ini merasa cuek ke Ibu gitu kan, sehingga ternyata baru di sini nih Ibu tahu permasalahan ini gitu. Gini Bu, kan kalau ada masalah ini, kalau sebagai suami istri kan Bu, itu kan harus ada rasa terbuka gitu kan Bu. Iya. Nah kalau ada masalah itu kan nggak apa-apa kalau dibagi tuh ke istrinya. Oke. Jadi Ibu merasa permasalahan Bapak ini seharusnya diceritakan ke Ibu gitu. Cari solusi sama-sama gitu kan Bu. Oke, jadi selesai. Untuk Bapak nih, kenapa tidak seperti menceritakan ke istri, sehingga kata istri kan tadi kan supaya mendapatkan solusi yang sama-sama gitu. Kenapa nih dengan apakah Bapak tidak mau merepotkan atau bagaimana? Iya, faktor itulah karena nggak mau ngerepotin istri kan. Iya. Takutnya istri terbebani. Oke. Saya suami yang baik. Oke, jadi karena ternyata suami Ibu ini dia pengen Ibu tidak mau memikirkan hal-hal yang bukan pikiran Ibu gitu, dan dia tidak mau mungkin kesehatan Ibu nanti jadi menurun gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk kedepannya Ibu ingin seperti apa nih untuk permasalahan ini? Menurut saya kan Bu, harapan saya Ya. sama saya bisa berbagi Bu, biar saya juga tahu Bu mengontrol ekonominya seperti ini. Kalau dia mau kasih tahu kan saya sebagai istri ya biasa-biasa aja kan Bu. Maaf sebelumnya ya, saya bertanya, untuk di rumah Ibu pekerja seperti apa atau gimana? Saya jadi ibu rumah tangga aja Oh, sih. Ibu jadi ibu rumah tangga. Nah, apa aja tuh keseharian Ibu di dalam rumah? Ya beres-beres rumah aja sih Bu, jaga anak. Oh begitu. Oh ternyata seperti itu ya. Nah, untuk Bapak nih kesehariannya sebagai suami, baik di rumah ataupun di luar rumah itu seperti apa Bapak? Karena dalam rumah kan sebagai bapak rumah tangga lah. Oke.
Apa aja tuh kalau sebagai rumah tangga, tugas-tugas bapak tuh apa aja? Tiap hari ngopi, Jadi bapak tuh kayak pagi pagi ngopi, ngopi, terus nanti berangkat kerja, berangkat kerja. pulangnya sore, dan Iya. dan malamnya main sama anak istri. Ya jarang ya, Oh jarang. jarang. Kenapa bapak juga bilang jarang? Ya kan capek, makanya langsung tidur. Oke, ternyata dari permasalahan itu ya, karena suami ibu juga ternyata selesai kerja dia merasa capek gitu, jadi komunikasi kalian tuh berkurang gitu kan. Nah sebagai ibu nih, sebagai istri, gimana nih perasaan ibu sih? Kayak kata suami ibu kan kurang, dan bahkan pulang kerja tuh langsung istirahat. Apakah ibu merasa terbiasa akan hal itu, atau ada ungkapan tuh kayak aku tuh sebenarnya pengen lo diajak ngobrol atau gimana gitu, apakah ada Bu? Iya Bu, saya merasa kayak dia Didiamkan? iya Bu, saya merasa didiamkan. Saya juga perlu disapa Bu tiap hari. Minimal kalau dia pulang kerja tuh sapa istri lah. Gimana keadaannya, gimana keadaan anak-anaknya. Ini langsung tidur. Jadi kendala ibu tuh di situ juga gitu kan. Oke, kita nangkep nih kan dari permasalahan cerita bapak dan ibu ya. Karena satu sisi ternyata ibu tuh kurang komunikasi sama bapak, yang dimana ternyata bapak ini udah capek di luar di rumah nih gitu. Karena pekerjaan sebagai, ya memang kedua-duanya tuh sama-sama berat ya dalam bekerja. Nah apalagi ibu sebagai ibu rumah tangga harus mengurus rumah, mengurus masakan, terus mengurus anak-anak ibu dan bapak gitu kan. Nah terus kalau di bapak sendiri, ternyata permasalahan bapak itu akhir-akhir ini terkendala oleh gajinya yang nggak sesuai sama kinerjanya nih Bu. Nah sehingga bapak tuh ternyata nggak mau menceritakan, karena bapak itu nggak mau ibu tuh kepikiran akan hal itu. Lalu di luar dari itu juga ternyata selesai bapak bekerja itu dia tuh merasa capek, sehingga untuk berkomunikasi dengan ibu tuh kayak sudah tidak ada energi gitu karena faktor di kerjanya gitu. Nah mungkin saran saya untuk bapak ibu, bolehlah komunikasi bapak dan ibu terbuka gitu. Mungkin ada 1 jam 2 jam atau 1 jam minimal kalian sharing tentang pekerjaan atau kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari gitu. Permasalahannya di mana gitu kan, jadi permasalahannya di mana. Nah, mungkin saran saya ibu dan bapak saling terbuka komunikasi gitu kan. Terus obrolkan baik-baik, dan jika ada kendala atau nanti perasaan menjanggal supaya tidak jadi beban pikiran. Bahkan orang lain juga merasa kurang nyaman akan sikap kita yang dingin, yang cuek gitu kan. Bagaimana ibu? Apakah ibu dan bapak paham akan hal itu? Mana mau terbuka Bu, dia pulang kerja aja langsung tidur. Mau nanya ini itu aja dia nggak mau tahu. Gimana mau terbuka Bu? Kayak gini kan, kita baru pulang kerja kan, lihat kondisi mukanya marah-marah gitu. Gimana mau terbuka? Orang udah capek, dia marah-marah. Oke, saya paham di antara kalian berdua. Saya ngerti perasaan di kalian berdua. Ternyata karena capeknya bekerja juga itu faktor dari dibawa ke rumah gitu Ibu. Nah mungkin ya kasih jeda untuk bapak, jika pulang kerja itu dikasih jeda untuk kayak istirahat, atau ibu bisa suguhkan dulu air minum gitu. Jadi ibu tidak langsung marah-marah gitu kan. Nah sehingga ibu sebelum ngomong juga mungkin ada juga kegiatan ibu yang lain gitu kan, seperti bapak pulang bekerja mungkin diseduhkan air panas atau diseduhkan teh supaya bapak lebih rileks gitu. Dan mungkin ibu juga tidak langsung marah-marah gitu, mungkin menanyakan gimana dulu kondisinya hari ini, habis itu bapak juga menanyakan gimana kondisi ibu pada saat itu gitu, sehingga tidak ada komunikasi untuk marah-marah gitu. Percaya, komunikasi yang marah-marah itu tuh cuma buat kita ngerasa makin emosi gitu kan. Jadi permasalahan yang kita alami bukannya malah kita keluarkan, malah makin menjadi-jadi dan menumpuk di hati kita gitu kan, sehingga emosional yang terjadi di dalam diri kita juga bukannya selesai, malah makin bikin kita marah-marah gitu Ibu dan Bapak.
Jadi gini Bu, bukan cuma saya yang perlu bapaknya, bukan cuma saya yang perlu suami saya, tapi anak saya juga butuh Bu. Oke, eh, saya paham untuk hal itu. Mungkin karena Bapak sebagai kepala rumah tangga ya Ibu, jadi eh, dua peran yang dibawa oleh Bapak itu ternyata sulit. Di rumah dia harus sebagai ayah dan kepala keluarga, di luar dia harus sebagai karyawan untuk bosnya gitu kan. Jadi dua peran yang dia bawa itu mungkin kebanyakan orang itu nggak siap untuk hal itu gitu. Nah, jadi mungkin komunikasi yang ibu pengen untuk anak-anak ibu, ayah untuk harus selalu ada untuk anak, suami harus selalu ada untuk istri. Mungkin itu akan terjadi jika ibu satu juga memaklumi kondisi bapak pada saat itu gitu. Setidaknya dia pulang kerja tuh nyapa dulu. Kalau nggak nyapa istrinya ya nyapa anak dulu. Oke, Digendong gitu, ini enggak langsung aja ke kamar langsung tidur. oke. Mungkin ibu merasa kesal akan kelakuan atau perlakuan bapak seperti itu ya. Mungkin besok untuk bapak kan ini bapak sudah tahu nih ternyata dari ibu, oh ternyata ibu tuh pengen bapak itu jadi ayah untuk anaknya, terus tuh suami untuk ibu gitu kan, sehingga apa yang dilakukan ibu yang ibu pengen itu mungkin besok bisa bapak lakukan gitu kan, kayak bapak sapa istri bapak, terus tuh bapak mau ajak ngobrol atau ajak ngobrol sebentar gitu, sehingga jangan lakuin kayak pulang kerja tuh langsung tidur atau langsung siap-siap bersih-bersih langsung tidur gitu. Ternyata bapak lupa di rumah bapak itu sendiri ada istri dan anak bapak gitu. Nah, untuk besok ya, saya harap untuk kalian berdua sebagai suami istri juga terbuka akan untuk hal itu gitu, sehingga permasalahan kecil itu tidak berdampak untuk kayak aku tuh sakit hati loh dia tuh kayak gini, sehingga ibu malah menceritakannya semua keluar gitu, sehingga kan kita tahu keluarga itu adalah rumah untuk kita kan. Nah, rumah kita itu adalah keluarga kita gitu. Nah, jadi usahakanlah bentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam Islam, dan juga jadilah keluarga cemara untuk anak-anak bapak dan ibu seperti itu. Gimana? Apakah ada lagi pertanyaan untuk ibu, atau ibu masih merasa ngejambal, atau bapak juga pengen meluapkan beberapa? Iya, soalnya dalam kerjaan itu kan tahu nggak sih Ya Pak. tentang kerjaan sulit, super lagi, mancing lagi. Oke, saya paham untuk hal itu. Ternyata bapak juga bekerja di tidak satu pekerjaan di Iya, luar tidak rumah satu gitu pekerjaan. kan. Oke, nah mungkin ya memang kita tahu. Mulai dari sholat subuh lah, sholat subuh. Oke, ternyata gimana tuh Pak kegiatan kerja bapak atau waktu dalam satu hari itu bapak kerja sebagai apa aja gitu? Atau kegiatannya dimulai dari gimana? Bangun tidur jam 4, langsung sholat subuh kan. Oke, Paginya kan menikmati suasana pagi sambil ngopi kan. Jam 8 baru kerja. oke. Saya yang tanggal cuma satu aja. Nah, kalau boleh tahu kenapa itu bapak? Boleh kita bahas untuk di sini? Udah tadi. Nah, Kalau marah-marah saya itu aja. oke, ternyata lo Gimana mau cerita kan? Kita udah capek, dia marah-marah lagi. Kayak mana mau? dan saya untuk ibu dan bapak bolehlah saling berkomunikasinya itu terbuka gitu, sehingga di antara kalian berdua itu tidak ada rasa janggal dan tidak ada yang merasa kayak kok dia tuh nggak ke saya ya, kok dia tuh malah ke yang lain, nanti kan punya pemikiran seperti itu gitu. Dan jangan disalahkan kita punya miskomunikasi dalam hubungan berumah tangga gitu. Jadi mungkin dari pembahasan kita dari awal sampai akhir mungkin ada kendala atau perasaan yang masih ngejanggal dari ibu dan bapak, boleh ceritakan? Dari saya enggak lagi. Dari bapak sudah cukup. Sudah cukup, baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk ibu apakah ada? Saya cukup sih. Nah, sebelum kita menutup sesi konseling ini, mungkin ada pesan atau sepatah dua kata untuk bapak ibu untuk kedepannya bapak bisa berubah atau mungkin menurut ibu lebih baik kedepannya, apakah ada? Harapan saya sih suami saya bisa berubah ya Bu, bisa lebih terbuka,
terus bisa lebih banyak waktu untuk anak-anak dan untuk saya. Oke. Gimana Bapak? Apakah sampai untuk Dari harapan saya intinya gini, istri itu nggak boleh tahu semua lah, cukup suami aja yang berimbang. Oke, ternyata. Nah, tapi untuk itu mungkin dari Bapak penyampaiannya mungkin salah ya Pak kalimatnya, karena suami istri itu kan dua orang yang disatukan Tuhan untuk punya kesimpulan masing-masing, sehingga kalian bisa jadi dipertemukan Tuhan, sehingga kalian punya kesimpulan untuk menjadi pribadi yang kuat gitu kan, untuk melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu mungkin dari kalimat Bapak mungkin bukan maksud Bapak seperti itu. Mungkin Bapak cuma pengen ibu itu tidak banyak pikiran, mungkin hanya fokus untuk bekerja sama. Mungkin dari kedua pasangan ini apakah kalian mengerti untuk kedepannya bisa melakukan perubahan itu atau bagaimana? Karena saya harap perubahan itu dari kalian berdua gitu. Walaupun saya berbicara di sini, saya ingin kalian berdua itu membuka permasalahan, tetapi juga menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Bukan kalian menjatuhkan satu sama lain dengan masalah-masalah kalian yang terjadi, malah besoknya kalian makin parah gitu. Saya berharap, saya tidak ingin mengharap kayak gitu gitu. Saya harap kalian keluar dari ruangan ini, kalian bisa memperbaiki komunikasi kalian dan juga kalian bisa menjadi pasangan yang satu rumah gitu, yang akan rumah itu terisi dengan keceriaan kalian. Bagaimana? Saya menjatuhkan harapan saya ke kalian dengan baik gitu. Bagaimana ibu dan bapak? Apakah sudah dipahami? Siapa? Oke, nah mungkin jika ibu dan bapak sudah paham akan maksud saya, semoga saya harap kalian juga bisa paham akan yang kalian bicarakan ya. Mungkin ada di sini kalian tidak menceritakannya, tapi boleh di rumah kalian ceritakan gitu. Kerja kalian dan sehingga hubungan kalian itu lebih erat gitu. Kalian kalian sudah punya anak gitu kan. Jadi kalian sebagai orang tua itu kan harus jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kalian. Oke, bagaimana? Apakah ibu sudah tahu atau masih ada kalimat yang ibu ucapkan? Saya sih sudah. Oke, baik. Mungkin sesi konseling kita pada hari ini kita selesaikan. Terus sebelum kita melakukan sesi konseling kita boleh relaksasi dulu terlebih dahulu untuk melegakan pikiran serta perasaan kita. Ikuti instruksi saya. Meramkan mata, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Kita lakukan selama 3 kali ya. Oke, kita sudah menyelesaikan relaksasi tersebut. Terima kasih untuk ibu sudah datang ke sini dalam kebetulan. Terima kasih. Nah, hati-hati di jalan dan mungkin kalau ada kesempatan boleh datang lagi ke sini. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih sudah menyempatkan ke sini ya. Terima kasih juga ya Bu sudah menyelesaikan hal-hal dengan keluarga kami. Oke, semoga kedepannya lebih ceria, lebih amanahnya lebih ini ya Pak, Ibu. Oke, terima kasih. Mari saya antar.